Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya Pak Pandi? Alhamdulillah baik Pak Pungki. Pak Pungki sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sangat baik sekali Pak Pandi. Ini Pak Pandi, katanya Pak Pandi mau melakukan kegiatan coaching ya sama Pak Ardi ya? Betul, saya mau melakukan kegiatan coaching bersama Pak Ardi. Di sini saya sebagai coach dan Pak Ardi sebagai coaching. Oh, gitu ya Pak. Nah, ini tujuan saya ke sini, saya ingin kalau boleh nanti ketika Pak Pandi sama Pak Ardi melakukan kegiatan coaching, saya ingin jadi supervisor Pak. Oh, begitu Pak. Dengan senang hati, malah itu yang saya inginkan. Jadi nanti di situ ada pengamat ya Pak. Oke, jadi saya akan mencoba menjadi menjadi supervisor, menjadi pengamat. Jadi gini Pak Pandi, jadi nanti kan saya akan membuat rubrik. Jadi rubriknya itu tentang coaching dengan pendekatan Tirta Pak Pandi. Pak Pandi masih ingat tentang pendekatan coaching dengan pendekatan Tirta? Oke, insya Allah masih terkait Tirta, tujuan, identifikasi, terus rencana aksi sama tanggung jawab. Jadi itu ya Pak Pandi ya. Nanti saya akan membuat rubrik dengan pendekatan Tirta. Jadi ketika nanti Pak Pandi coaching, jadi saya nanti akan mengisi apakah Pak Pandi sudah melakukan coaching dengan pendekatan Tirta atau belum. Itu ya Pak Pandi. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Pandi nanti ketika melakukan coaching sama Pak Ardi? Untuk berbicara kompetensi itu kan ada 3 ya Pak. Yang pertama ada hadir seutuhnya sebenarnya. Yang kedua ada pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga di situ nanti ada mendengarkan aktif. Mungkin dari ketiga itu saya akan mengambil di mendengarkan aktif. Jadi ketiga kompetensi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Pak Pandi akan mengambil yang mendengarkan aktif. Mendengarkan karena aktif. Posisinya nanti ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ardi. Otomatis kan beliau nanti bercerita dan di situ nanti posisi saya sebagai pendengar. Tentunya nggak cuma mendengarkan, tapi bisa adanya timbal balik respon yang baik lah. Baik juga. Berarti nanti kira-kira kapan Pak untuk coachingnya? Rencana nanti Pak jam 10-an. Oh iya. Berarti nanti saya jam 10 ikut kegiatan Pak Pandi dan Pak Ardi untuk coaching ya. Enggak apa-apa nggih? Siap, enggak apa-apa dengan saya nggih. Nanti minta bantuannya. Barangkali nanti ada kekeliruan atau ada sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki karena ini kan sifatnya sedang sama-sama belajar ya Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan bersama atau diskusi bersama nggih Pak. Siap. Nggih, matur nuwun Pak Pandi. Nanti mungkin saya akan bergabung dengan coaching yang Pak Pandi lakukan. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar Pak Pandi. Minta doa restu Pak Pandi. Terima kasih, saya sementara pamit dulu tak menyiapkan rubrik nggih Pak Pandi. Siap. Saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Pandi. Bagaimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah Pak Pandi sehat luar biasa. Bagaimana kabar Pak Pandi? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Iya. Amin Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kemarin Pak Ardi kan menghubungi saya terkait meminta waktunya, sepertinya ada hal penting. Itu kalau boleh tahu hal penting apa nih Pak? Ya tujuan saya minta waktu Pak Pandi itu saya ingin melaksanakan sesi sharing lah Pak, curhat juga atas permasalahan yang saya hadapi di kelas utamanya Pak. Kalau boleh tahu masalah apa Pak? Jadi situasinya seperti ini Pak. Di kelas saya itu ada satu anak Pak. Nah, itu belum bisa membaca Pak. Kelas berapa itu Pak? Kelas 5. Oh, kelas 5 SD? Belum bisa membaca. Belum bisa membaca. Ketika saya latih membaca awal-awal itu J aja G-O-Go. Masih DJ gitu Pak? Boten. Oh, berapa? J aja G-O-Go ayam. Sukanya apa? Siap. Jadinya kan itu kan dari satu kali percobaan nanti ketika itu saya udah menyimpulkan ini anak berarti belum bisa membaca gitu. Jangankan membaca itu ya Pak, lanjutan di kelas 5 kan membaca permulaan masih sangat masih 2 kata aja ya gitu ya masih susah sekali. sekali. 2 huruf maksudnya. Kalau boleh tahu itu Pak, itu faktornya apa ya Pak? Kalau saya identifikasi ya Pak, faktornya
Yang pertama jelas faktor si anak memang kurang perhatian orang tua. Berarti ada sesuatu di rumah ya? Iya, ada sesuatu di rumah. Yang kedua mungkin pembelajaran saya kurang menarik Pak. Ya, karena anak itu ketika suruh membaca itu hawanya kurang semangat. Dan yang ketiga tekanan dari teman-teman Pak. Kadang-kadang saya kan kalau ngajak membaca kan sering di kelas ya, lagi belajar berlangsung, saya panggil ke depan ke meja saya, nanti kita belajar membaca. Dan ternyata saya udah mewanti-wanti padahal tolong ketika proses latihan jangan ada yang menertawakan. Tapi nama anak-anak ya Pak, ketika mendengar jajak, yogo, ayam itu jangankan siswa ya Pak. Dan itu kelas 5 kita ya, sebagai guru pun kadang-kadang ya seperti itu Pak. Nah, punten Pak, kalau boleh tahu keinginan Pak Ardi itu bagaimana sih Pak? Gitu? Ya keinginannya yang jelas bisa membaca Pak, lancar, apalagi ini kelas 5 di bulan Oktober nanti ada NBK ya Pak. Kalau membaca permulaan aja tidak bisa, bagaimana membaca lanjutannya? Bagaimana bisa membaca informasi yang dalam teks itu kan? Itu sangat kesulitan. Yang kedua, visual lebih semangat belajar. Terus orang tuanya juga bisa diajak kerjasama. Dan yang terakhir teman-temannya itu tidak lagi menjadi ancaman bagi si anak itu dalam belajar seperti itu. Itu keinginan saya sebenarnya. Makanya saya simpel gitu Pak ya. Oke. Makanya saya minta waktu ke panjenengan supaya ya sama-sama menemukan solusinya lah. Oke. Kalau untuk saat ini Pak, skalanya bagaimana itu Pak? Kalau saat ini mungkin bisa dikatakan masih 4 Pak. Masih berada di 4. Nah, keinginan ke depan naik atau? Ya jelas naik toh Pak. Tapi tidak muluk-muluk lah, saya di angka 7 lah. Setidaknya membaca lanjutan yang tahap awal, dia mampu memahami informasi dalam teks itu sudah bisa lah. Kalau boleh tahu Kekuatan saya sebenarnya saya bisa Pak membuat media pembelajaran interaktif tentang membaca. Terus juga saya bisa menggunakan teknologi informasi lah untuk membantu saya dalam proses belajar Pak, supaya tujuan saya itu tercapai. Itu kekuatan saya. Dan yang terakhir juga saya mampulah mengajak orang tua untuk berkolaborasi serta guru-guru lain untuk berkolaborasi. Saya juga punya kemampuan itu. Tadi kan Pak Ardi menyampaikan bahwa terkait kekuatannya Pak Ardi memiliki pengetahuan untuk IT ya Pak, yang nanti itu bisa menarik para peserta didiknya Pak Ardi dalam konteks pembelajaran, dan Pak Ardi juga bisa menarik orang tua dari masing-masing peserta didik biar bisa berkolaborasi, karena tentunya jam belajar di sekolahan kan dibatasi waktu ya Pak. Kalau di rumah kan memiliki ya bisa mengatur waktu lah, bagaimana nanti pihak orang tua bisa bekerjasama dengan anak kayak gitu Pak. Itu kan tentunya memiliki kendala ya Pak, banyak kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi Pak Ardi. Itu kendalanya kalau boleh tahu itu apa Pak? Kalau tadi kemarin saya pahami ya Pak, kendala yang terjadi yang pertama yaitu ya orang tua lah Pak. Karena saya sampai saat ini memang belum mengkonfirmasi ke orang tuanya, belum mengetahui bagaimana keadaan anak itu di rumah seperti apa, dan bagaimana keadaan orang tua itu belum ada. Saya memang belum situ. Yang kedua, kendala tentang teman sekelasnya terutama, karena teman-teman itu mampu membuat yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan itu benar-benar down mentalnya ketika udah diketawain. Karena kan namanya anak-anak kadang-kadang dia merasa cuma hanya menertawakan, sudah menyepelekan, tapi kan bagi anak yang perasa kan itu kan itu menjadi itu beban, dia kepikiran. Nah, pernah Pak, satu waktu dia mogok membaca, jadi kan saya juga bingung sendiri. Ini saya juga lagi pikir cara ini bagaimana ini ya supaya anak itu merasa tenang dalam belajar kayak gitu, dan juga mulai diakui sama teman-temannya. Nah, ini kan memang sulit kan sih, itu kendalanya kayak gitu. Itu bagus Pak. Kalau ini Pak, tadi sudah keinginan bahas masalah kendala juga. Nah, rencana ke depan, plan Pak Ardi ke depan itu bagaimana Pak?
Kalau saya yang pertama yang jelas, karena yang tadi saya sebutkan yang pertama itu orang tua ya Pak. Pertama saya mau visitasi Pak ke orang tua. Visitasi, berarti Saya lebih tidak ke home to home. Enggak, saya Apa? karena hanya satu anak Oke, betul Pak. satu anak. Jadi saya melakukan visitasi. Kenapa tidak orang tua yang ke saya? Karena kita belum tahu nih gambaran itu seperti apa. Ya kan, kebetulan juga rumahnya dari SD juga dekat juga lah, ya jadinya bisa lah saya ingin saya visitasi. Ini sembari saya cari-cari informasi ke guru sebelumnya dan ternyata anak itu pindahan. Jadi memang kita belum terlalu mengetahui lah Pak. Kondisi saya. Jadi saya nanti melakukan visitasi dan tentunya saya mau mengajak langsung berkolaborasi, karena kalau via telepon atau via WhatsApp atau apa itu rasanya kurang serat. Mungkin kalau saya ke rumah mungkin orang tuanya itu ada rasa canggung, menolak untuk ajakan kerjasama. Yang pertama itu, yang kedua kita sama-sama berkolaborasi sama orang tua supaya mengajak si anaknya itu untuk lebih semangat lagi membaca. Jadi tidak hanya saya yang semangat memperbaiki anak itu, tapi orang tuanya iya, yang bersangkutan atau anaknya juga iya Pak. Jadi memang ada kerjasama, betul karena itu saya juga saya mau mengajak guru-guru serta untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar. Saya akan membuat media pembelajaran interaktif Pak, sama menggunakan video call. Video call. Iya. Jadi video call memanfaatkan teknologi. Iya, karena apa Pak? Karena ketika di sekolah pernah saya bawa ke perpustakaan, dia seneng Pak. Senengnya kenapa? Ada suasana baru. Ada suasana baru, yang kedua tidak ada teman-temannya yang nonton. Tapi seperti kita ketahui, yang namanya masih di lingkungan sekolah, karena anak-anaknya itu kadang-kadang kepo juga ya Pak. Anak bilangnya ke belakang Pak sama guru mapel, biasa saya ajak, yuk bentar untuk masih mapel ini olahraga otak aja. Kan ada yang nonton Pak. Ada memang ada sesuatu itu ya Pak. Iya, kadang-kadang kan anaknya kan kadang-kadang anaknya juga ketika olahraga udah selesai nih, ada jeda waktu nih, anak-anak istirahat. Yuk ke perpus bentar, aku masih istirahat gitu kan. Bukan istirahat di pelajarannya maksudnya Pak. Di perpus itu anak menunjukkan, kok semangat ya, oh ini anak sukanya sepi nggak teman-temannya, karena takut. Saya pikirannya itu bukan, dia tuh pikirannya bukan saya bisa baca, enggak, saya ditertawakan oleh tidak Pak. Mindsetnya malah begitu ya Pak. Makanya kalau sudah aman di rumah, nyaman, orang tuanya juga mendukung, kan kita enak. Jadi kita sana pakai video call, media pembelajaran saya itu kan, ya nanti saya ngontrolnya tuh lewat video call itu ya. Terus juga nanti saya buatkan itu Pak, kayak semacam laporan kemajuan di sekolah dan di rumah, jadi sinkron nih, serta nanti perkembangannya orang tuanya pun saya berikan tips-tips lah, ini kalau di rumah kayak gini Bu, kayak gini. Terus juga memberikan laporan kemajuannya juga, jadi nanti ibunya tahu kemajuan sampai segini, saya juga tahu, karena waktu kita kan sangat terbatas Pak, hanya beberapa bulan saja, ini bulan Juli kan, Oktobernya itu kan sudah mulai itu. Nah, lumayan rencana yang bagus ya Pak ya. Itu kan ketika kita mungkin membahas tentang rencana ya Pak, lebih cepat lebih baik ya Pak. Karena apa namanya, kayak tadi kita berbicara tentang waktu juga, lah rencana mau direalisasikan kapan itu Pak? Ya sebelum saya melangkah lebih jauh, saya itu mau menetapkan target saya dulu Pak. Jadi kriteria keberhasilan saya yaitu ketika anak sudah mampu membaca pemahaman, bukan membaca permulaan lagi, tapi sudah mampu membaca pemahaman. Saya yakin lah waktu 2 bulan ini apabila memang saya dan orang tua anak itu bisa diajak bersama, saya yakin optimis bisa lah saya mencapai level 7 itu yang saya bilang dari saya, insya Allah bisa. Itu pertama kriteria saya itu dulu, lalu rencananya kapan yang jelas, karena waktunya sudah mepet sekali, saya juga harus ngejar waktu, besok sudah mulai saya laksanakan. Jadi dengan waktu yang secepat-cepatnya, tapi tidak apa namanya, mungkin karena takutnya kan anak-anak tadi ada istilah apa namanya, nggak mau lagi gitu kan, tentunya waktu yang
secepat-cepatnya, tapi hasil yang benar-benar dan tidak ada unsur istilahnya anak jenuh, bosen gitu ya Pak. Ya, insya Allah karena media pembelajaran juga nanti saya buat semenarik mungkin apa, jadi si anak itu juga suka, kebetulan anaknya kan juga ya suka main HP juga. Nanti saya ya media interaktif biar bisa diakses lewat HP gitu loh. Jadi anak itu nggak berasa membaca banget lah, karena dia pikiran mainan HP gitu ya Pak ya. Nah itu rencananya ya besok saya mulai tahap 1 itu saya ke orang tuanya itu. Bagus itu Pak, malah apa namanya lebih cepat memang lebih baik ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk bisa mengaplikasikan itu ya Pak, kan perlu kerjasama atau mungkin Pak Ardi akan apa namanya sendiri dulu baru orang lain, atau di sini orang lain dulu baru nanti eksekusinya bisa sendiri Pak? Ya, saya tentunya untuk yang pertama saya ke kepala sekolah dulu Pak. Sebelum melakukan visitasi saya ke kepala sekolah dulu, juga menanyakan ini tentang rencana saya untuk visitasi supaya saya diizinkan lah, mendapat legal lah. Habis saya rencana visitasi dapat izin dari kepala sekolah, ya silakan langsung saya ke orang tua ya, sama ke anaknya itu. Ya itu juga kalau misalnya diperlukan ya saya minta bantuan guru kelas 1 juga yang mana notabene lebih banyak caranya lah dalam belajar nanti. Ketika menyusun media pembelajaran interaktif, saya mungkin lebih banyak berkonsultasi dengan guru kelas 1 yang mana punya pengalaman lebih banyak lah daripada saya, karena saya sendiri jujur tidak pernah mengajar di kelas rendah, cenderung kelas tinggi kayak gitu Pak. Jadi ada 3 yang kerjasama, 4 berarti ya kepala sekolah jelas, guru khususnya guru kelas 1 kelas rendah lah, terus orang tua sama anaknya itu sendiri. Kalau komitmen pelaksanaannya bagaimana? Ya saya sudah berkomitmen sekali lah Pak, saya sudah benar-benar meneguhkan hati saya, tekad saya sudah bulat. Satu, supaya anaknya itu bisa membaca, yang kedua supaya anak itu percaya dirinya bangkit lagi. Itu yang jelas, biar sekolah itu bukan lagi tempat yang menyeramkan, tapi sekolah itu kan tempat yang menyenangkan. Jadi nanti mereka datangnya happy, pulangnya happy. Jadi saya benar-benar bertekad sekali lah. Apalagi ini saya juga di kelas 5 ada target yaitu ANBK ya Pak, yang mana berpengaruh pada rapor pendidikan. Tentunya satuan pendidikan kita misalnya ANBK kurang maksimal kan kita juga kinerja kita dipertanyakan. Betul Pak. Oke Pak Ardi, tadi Pak Ardi sudah menceritakan pertama awal masalah, kemudian saya melakukan apa namanya pemancingan berupa pertanyaan sedikit-sedikit ya Pak. Dan alhamdulillah Pak Ardi juga menemukan solusi dari permasalahan. Saya juga baru sadar itu bahwa ternyata saya selama ini mungkin fokusnya kepada kegiatan Indonesia, saya bisa solusi ya Pak. Ini bisa atau tidak ini ya. Tapi ternyata setelah Pak Fandi berikan pertanyaan yang sangat berbobot, saya jadi lebih sadar ternyata ada harapan. Saya juga lebih percaya diri sekarang. Tinggal saya meyakinkan diri saya untuk berkomitmen dan menjalankan penyelesaian ini tidak setengah-setengah mungkin ya Pak ya, sepenuh hati, sepenuh tekad. Siapa Ardi? Saya terima kasih ya Pak. Sama-sama. Harapan saya gini Pak, nanti ketika apa namanya ada di sini kan Pak Ardi sudah menemukan masalah ini, dan tentunya dong berbicara tentang masalah, barangkali ada rekan guru lain atau apa namanya ada orang yang curhat sama Pak Ardi terkait masalah yang sama, itu Pak Ardi bisa menjadi apa namanya tutor kayak gitu Pak, tutor sebaya, karena posisinya Pak Ardi sudah mengalami itu, sudah menemukan masalah yang tadi dengan kita bisa apa namanya kolaborasi seperti ini. Ya, mungkin nanti saya cenderung ya mengajak kolaborasi dengan pengalaman saya, nanti saya akan berbagi praktik saya. Siap. Oke, Pak Ardi. Saya terima kasih sekali Pak Fandi. Saya terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya ya Pak di sela-sela kesibukan Pak Fandi sendiri. Oke, sama-sama Pak Ardi. Saya juga sangat berterima kasih Pak Ardi sudah bersedia apa namanya mempercayakan saya, lebih ke senang diajak. Ya apa namanya, harapannya sih nggak kapok Pak. Nanti ketika nanti ada masalah lagi, barangkali nanti posisinya saya akan bercerita kepada Pak Ardi. Pak Ardi juga
bisa menjadi yang pendengar yang baik gitu, paling tidak apa namanya nggak hanya menghakimi tapi lebih ke memberikan solusi-solusi yang ternyata ketika masalah itu ada dalam diri saya ya solusinya Iya, saya betul, juga betul, gitu Pak. Pak. Gih, Iya, saya terima kasih. gih. Selamat siang Pak Pandi. Selamat siang juga Pak Pungki. Oke, alhamdulillah barusan coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Pak Pandi. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching Pak. Sudah sama coaching sama Pak Ardi berjalan lancar, juga banyak hal yang bisa didapatkan ya Pak. Betul. Nah ini dari coaching yang Pak Pandi lakukan dengan Pak Ardi lakukan, saya kan mencatat beberapa hal ya Pak. Kira-kira kompetensi yang tadi Pak Pandi sebutkan di awal pas ketemu dengan saya, yaitu kan tentang mendengarkan dengan aktif ya Pak. Kira-kira kompetensi tersebut sudah dapat berjalan dengan baik belum Pak? Alhamdulillah tadi kan dari ketiga kompetensi saya memilih kompetensi mendengarkan aktif dan saya rasa sudah cukup berhasil Pak. Kenapa dikatakan sudah cukup berhasil? Jadi ketika tadi proses coaching Pak Ardi menyampaikan masalah-masalah yang apa namanya beliau utarakan seperti ini dan sudah menemukan solusi seperti ini. Ketika saya memberikan respon umpan balik, ternyata justru Pak Ardi apa namanya menemukan solusi tersendiri dari masalah-masalah yang Pak Ardi hadapi kemarin. Ya, jadi coachingnya berjalan dengan sangat baik ya. Alhamdulillah dan perasaan Pak Ardi juga, saya sendiri dan Pak Ardi juga sama-sama lega gitu ya Pak, gitu. Ya. Apa yang kemarin dirasa apa unek-unek yang masih terpendam dan sudah terkeluarkan gitu Pak. Nah, saya juga ini Pak Pandi tadi juga sempat mencatat ya dalam kegiatan coachingnya Pak Pandi dengan Pak Ardi, yaitu dengan pendekatan tirtanya juga berjalan Pak. Tadi saya juga mencatat tentang ada tujuan, kemudian ada rencana, kemudian ada tanggung jawab, semuanya itu sudah terlaksana dalam perjalanan coachingnya atau kegiatan coachingnya Pak Pandi dengan Pak Ardi. Jadi kira-kira nih Pak Pandi, untuk kedepannya kompetensi yang akan dikembangkan lagi apa Pak Pandi selain untuk tadi mendengarkan aktif? Kalau mungkin ketika nanti akan melakukan coaching lagi, saya akan lebih di kompetensi membuat pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot ya Pak. Karena ketika kita membuat pertanyaan berbobot, ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang step by step ada levelnya dari level kayak gini, justru itu memberikan respon yang mungkin solusinya akan lebih apa namanya di luar ekspektasi atau hal yang istilahnya ternyata masalah serumit ini atau masalah ini solusinya mudah sekali ya gitu Pak dengan adanya kayak gitu. Karena dari tadi ketika saya menjadi pendengar aktif pun apa namanya muncul solusi-solusi, tapi apa namanya saya memberikan pertanyaan dan pertanyaan itu dijawab dengan yang istilahnya amat sangat mudah gitu Pak. Ketika kita mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hype-nya lumayan tinggi Pak, itu apa namanya nanti solusinya juga lebih bervariasi ya Pak ya. Lagi gitu Pak. Jadi untuk kompetensi yang akan datang yang dikembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot ya Pak. Karena dengan pertanyaan berbobot nanti kemungkinan solusi yang didapatkan kan lebih banyak untuk menyelesaikan masalah. Ya Pak, terima kasih karena sudah mengizinkan saya menjadi supervisor dari kegiatan coachingnya Pak Pandi dengan Pak Ardi. Saya berharap dan mendoakan nanti kalau ada kegiatan coaching lagi, Pak Pandi bisa meningkatkan kompetensi yang tadi pertanyaan berbobot. Siap. Saya juga terima kasih Pak sudah bersedia menjadi observer. Jadi saya jadi tahu apa namanya perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya tingkatkan, terus apa namanya ke depan mungkin ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi saya Pak. Mungkin cukup sekian, saya terima kasih sama-sama sekali lagi atas kesempatan menjadi observer atau supervisor dari kegiatan coachingnya Pak Pandi. Saya pamit dulu ya Pak Pandi. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.